Yo, selamat datang di channel baru. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan loncengnya, like, share, dan komen. Kali ini saya akan membahas light novel Teen Sister Slam Dataken volume 10 bab 6 part 2. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah saling memperkenalkan diri, Rimuru dan Mariabel di dalam reruntuhan. Rimuru tak menyangka bisa bertemu langsung dengan Mariabel di tempat ini, yang dikawal dua sosok pria, Gaia dan Yuki Kakurazaka. Kagali dan rombongannya terkejut melihat bosnya ada di sini. Kagali bertanya, "Bos, apakah kau mengejar kehidupan Raja Iblis?" Yuki menjawab, "Kau pasti bercanda. Lalu, kau kenapa mengirim kami ke sini?" Yuki tak merespon pertanyaan bawahannya. "Ya, aku tahu kau adalah musuhku. Tapi sebelum kita bertarung, bolehkah aku bertanya satu hal?" ucap Rimuru. "Apa itu?" jawab Mariabel. Rimuru berkata, "Bergabunglah denganku. Kemudian kita bisa mengakhiri konflik yang tak masuk akal seperti ini." Mariabel tertawa keras. "Tawaranmu sungguh menggelikan, Raja Iblis, Rimuru. Dan Anda akan kalah di sini." Rimuru berkata, "Argumenku sepertinya sia-sia. Baiklah, kita buktikan di sini. Dan siapa yang benar?" Rimuru, Mariabel, dan dua penegak keadilan akan bentrok di sini. Mariabel meminta Gaia menghancurkan Rimuru. Gaia bertindak atas perintah Mariabel. Sion bergerak maju. "Orang sepertimu menantang Rimuru sama? Jangan bercanda." Sebelum menyerang, Sion dihadang Yuki Kakurazaka. Rimuru melihat Sion yang melompat-lompat. Itu berarti tanda dia sedang marah. Tarungan dimulai. Gopta dan Rangga bergabung dan melawan pria lainnya. Dengan Gaia hanya sekali terkena serangan Rimuru dan langsung tumbang di hadapan Rimuru. Kini Mariabel sadar siapa lawan yang dia hadapi. Anggota Octagram, salah satu Raja Iblis terkuat, yaitu Rimuru Tempest. Bagi Mariabel, Raja Iblis yang sedang marah tidak perlu untuk diremehkan. Mariabel telah memperkuat Gaia dengan kekuatan yang Mariabel punya. Menurut Mariabel, Raja Iblis Frey, Raja Iblis Carrion mungkin akan kesusahan melawan Gaia saat ini. Namun, Rimuru mengalahkan Gaia hanya dengan satu pukulan. Raja Iblis Rimuru bukan lagi ancaman, melainkan malapetaka. Tidak ada jalan lagi. Pilihan Mariabel yang terakhir adalah lapangan suci, penghalang mematikan bagi bangsa jin. Di saat membual kepada Rimuru, Mariabel diam-diam menggunakan kekuatan magisnya untuk mengirim pesan komunikasi goib. Mariabel tertawa keras karena penghalang suci berhasil diaktifkan dan yakin akan kemenangannya. Tak lama kemudian, serangan Mariabel hanya akan menjadi angan-angan. Rimuru berkata, "Kamu pikir aku tidak menyiapkan langkah seperti ini?" Dan sihir penghalang suci pun lenyap. Mariabel semakin panik, ditambah melihat Gaia yang sudah mati. Yuki masih mati-matian melawan Sion. Rama juga mati-matian melawan Rangga dan Gopta.
Kini Mariabel semakin putus asa dan akan membalas dengan kekuatan penuh. Mariabel berlari dengan kecepatan tinggi dan melepas tendangannya ke arah Rimuru. Namun dengan santai Rimuru berhasil menangkisnya. Mariabel menjatuhkan tubuhnya, mengulur tangan ke tanah, memanfaatkan pantulannya untuk menghindar dari bahaya. Mariabel masih terus menghindari serangan lanjutan Rimuru. Mariabel membalas dengan serangan gelombang kegelapan. Gelombang kegelapan menyerang Rimuru. Rimuru nampak diam saja dan tak melawan. Rimuru berkata, "Maaf Mariabel, serangan seperti ini tidak akan berhasil kepadaku." Dan pada saat itu juga nilai kemenangan Mariabel adalah 0. Mariabel melancarkan serangan fisik terus menerus. Tapi serangan seperti ini sangat mudah untuk dihindari bagi Rimuru. Rimuru mencoba melahap Mariabel, namun terdengar ledakan. Dan itu Sion yang terlempar. Yuki yang baru saja menang melawan Sion. Sion kesulitan melawan Yuki karena anti skill Yuki. Di hadapan Rimuru, gelombang hitam Mariabel kini menerjang Yuki. Dan gelombang hitam itu membuat Yuki lebih kuat dari sebelumnya. Yuki dan Rimuru saling melancar serangan. Sedangkan Mariabel melarikan diri ke ruang bawah tanah. Rimuru ingin mengejar Mariabel, namun Yuki menghentikannya. Yuki melancarkan serangan ke arah kanan. Tanpa disadari, tangan kiri Rimuru terputus. Rimuru terkejut. Serangan Yuki berhasil. Rafael melapor. Penghalang universal Uriel dipatahkan. Hal itu diyakini karena ekstra tunggal anti skill milik Yuki. Karena skill tidak berpengaruh, Rimuru memanggil pedangnya, dan Yuki juga mencabut pisaunya. Rimuru menebas Yuki, namun Yuki masih bisa menahannya. Yuki lebih suka bertahan dengan tangan kanannya dan menyerang dengan tangan kiri. Rimuru memutuskan untuk mengambil resiko. Yuki memukul Rimuru dan menusuk dengan pisaunya. Yuki mengarahkan pisaunya ke jantung Rimuru, dan Rimuru berhasil menangkisnya. Sebagai gantinya, tanpa ampun Rimuru melepaskan pedang serangan barunya, yang baru saja Rimuru selesai kembangkan. Stream Break. Serangan Rimuru berhasil merobek dada Yuki, dan Rimuru akan melancarkan serangan lanjutan. Tiba-tiba Kagali berteriak, "Tolong hentikan. Pertimbangkan kembali untuk membunuh bos Yuki." Menurut Kagali, Yuki juga sedang dikendalikan oleh Mariabel. Rimuru berpikir, padahal Yuki punya anti skill, tapi kenapa skill dominasi Mariabel bisa berhasil? Seharusnya Yuki bisa melepas skill dominasi. Kini urusan Yuki sudah selesai. Musuh yang tersisa tinggal Mariabel dan Chaos Dragon. Guncangan hebat terasa. Sepertinya Milim belum berhasil menyegel Chaos Dragon. Rimuru sedikit bingung dan bertanya kepada Yuki, "Seharusnya sihir tidak berhasil kepadamu." Yuki menjawab, "Anti skillku bisa aku aktifkan atau nonaktifkan kapanpun aku mau. Dan Mariabel berhasil mengendalikanku karena skillku saat itu tidak aktif." Kemudian Yuki meminta kepada Rimuru, "Biar kami yang melakukan, aku dan Kagali yang akan mengejar Mariabel, karena ada sesuatu yang harus aku selesaikan." Mariabel kini sudah diurus Yuki dan Kagali. Kini tinggal Milim. Rimuru bergegas menemui Milim. Di sisi lain, Mariabel masih belum menyerah dan akan meledakkan reruntuhan ini dengan menemukan reaktornya. Kini Mariabel berada di tengah di lantai bawah tanah. Namun Mariabel tidak menemukan reaktornya, dan tak ada reaktor magis di sini. Mariabel mendengar suara langkah kaki. "Apa itu kau, Yuki?" tanya Mariabel.
Ah iya, ini aku Mariabel. Mariabel sadar dominasi Mariabel sudah dipatahkan. Dan bagaimana caramu melepaskan dominasi itu? Tanpa basa-basi, Yuki melancarkan serangan, dan serangan itu berhasil menembus jantung Mariabel. Mariabel pun tewas. Di sisi lain, Rimuru melihat kaos dragon yang sangat besar. Jika dibandingkan dengan Karibidis, bagaikan hiu dan udang. Jika para petualang peringkat A langsung melihat naga ini, pasti mereka langsung putus asa. Menurut Rimuru, untuk saat ini, Rimuru tidak bisa mengalahkan naga ini. Tapi untung, Milim ada di sini. Milim berkata, naga ini sebenarnya temanku, dan aku ingin menyegelnya. Tapi itu tidak berhasil. Aku tidak bisa mengalahkan temanku sendiri. Milim melihat Rimuru tersenyum. Nampaknya Rimuru punya ide. Baiklah Milim, aku punya ide. Mari kita lakukan. Mendengar itu, mata Milim langsung bersinar-sinar, dipenuhi bintang-bintang. Rimuru menjelaskan, dengarkan Milim, sebesar apapun naga itu, pasti ada inti di dalamnya. Kau bisa menyerangnya dengan kekuatan yang akurat, dengan meninggalkan inti dari naga itu, seperti kau mengalahkan Karibidis dan menyisakan Popio. Karena inti naga ini tubuh astral dan spiritual naga. Namun Milim masih ragu, butuh tenaga besar untuk menusuknya. Jika saya mengacaukannya, bisa-bisa saya meledakkannya. Milim, kau tak perlu khawatir, dengarkan, aku akan mengajarimu agar menjadi mudah, itu saja. Ikuti saja instruksiku dan lepas semua kekuatan gaib yang kau punya. Baiklah Rimuru, aku percaya kepadamu. Rafael-san, apakah Anda bisa dimengerti? Tuanku, aku minta analisisnya dan kesalahan tidak diizinkan. Jika aku gagal, aku akan mendapat konsekuensinya. Milim mengucap mantra. Semoga sinar bintang membakar matamu. Dragon Buster, serangan Milim dilancarkan. Namun serangan Milim masih belum memberikan kerusakan. Kabut hitam yang dibuat Mariabel yang menyelingkupi naga ini kini sudah menghilang. Dengan begini, Yuki berarti berhasil mengalahkan Mariabel. Rimuru mengaktifkan skill Belzebat. Nah Milim, apakah kau bisa meninggalkan opat Anda? Milim kini lebih yakin dan serius. Rimuru sangat kagum dengan kekuatan Milim. Ah, kesal, bukan waktunya untuk kagum kepada Milim. Partikel cahaya merah muda menyelimuti tubuh Milim. Dragon Nova. Dengan cepat Rimuru melahap inti naga itu, sebelum kekuatan Milim menghancurkan inti naga itu. Milim berteriak, Rimuru, ini gawat, ini akan meledak. Dan ledakan itu terjadi. Bahkan Milim tidak bisa menetralkan ledakan itu. Milim menatap wajah Rimuru dengan panik. Rimuru berkata, Rafael-san, apakah ini baik-baik saja? Dimengerti, ini bukan masalah. Milim bertanya, Rimuru, apakah ini sudah selesai? Rimuru menjawab, tidak, ini masih belum. Kemudian Rimuru mengeluarkan bola semu. Rimuru melahap energi hati yang sudah hancur dan memasukkannya ke dalam jiwa semu. Soul Consume. Rimuru bertanya, nah Milim, apa naga ini punya nama? Milim menjawab, tidak. Tapi suatu hari nanti saya ingin menyebutnya Gaia. Baiklah, naga ini sekarang namanya Gaia. Dengan lembut Rimuru memanggil Gaia. Jiwa semu mulai bersinar. Nah, lihat Milim, kita berhasil. Karena Gaia belum lahir, untuk saat ini Gaia masih dalam bentuk telur. Milim terlihat sangat bahagia. Setelah itu, Milim dan Rimuru bergegas menemui anggotanya. Light novel Tensei setelah saya mendatakan volume 10 berakhir di sini.
Kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.